Kemudian breadboard ini juga macam-macam ukurannya. Ya, ada ukuran mini, ada medium, dan ada large. Ini ukuran-ukurannya seperti ini. Ada yang kecil, ada yang besar. Masing-masing ada yang 170, 400, dan 830 lubang. Nah, ini bagian dalamnya ya. Bagian dalam. Jadi di bawahnya itu ada semacam penutup. Penutupnya itu bahannya ya tidak bahan logam ya, bahan yang bahan yang lembut gitu ya. Nah, ketika kita buka, kita bisa melihat dalamnya itu seperti ini. Ketika kita buka, bisa terlihat dalamnya seperti ini, dan ini ada di bagian ini ya, bagian kecil ini itu ada semacam ini soket namanya ya. Lubang-lubang itu adalah soket-soketnya, sehingga soket ini terbuat dari logam. Logam itu berarti konduktor. Ketika kita tancapkan kaki komponen di sini, nah akan dijepit oleh soket ini. Terjepit oleh soket ini. Setiap baris dalam breadboard itu ada 5 soket. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 soket. Itulah sebabnya kenapa ketika kita tancapkan si komponen tidak mudah lepas, karena breadboardnya atau bagian dalam dari soket itu dirancang sedemikian rupa sehingga seperti capitan gitu ya, seperti menjepit. Nah, itu disebut soket gitu. Nah, kemudian ini adalah bagian-bagian dari breadboard ya, bagian-bagian dari breadboard. Ini garis merah menunjukkan jalur positif untuk catu daya. Sedangkan garis biru jalur negatif untuk catu daya. Jadi bagian ini, bagian yang ditandai merah dan biru itu ada tanda positif negatif, adalah untuk menghubungkan dengan catu daya. Catu daya di sini misalnya baterai gitu ya. Nah, elektronika ini bekerja dengan tegangan dan arus yang sangat kecil, sehingga sumber-sumbernya catu dayanya juga ya baterai, kemudian ya catu daya rangkaian arus searah biasanya, catu daya yang tegangannya antara 0 sampai dengan 5 volt sih kebanyakan. Maksimum 9 ya, maksimum 9 volt. Ini biasanya komponen elektronika itu membutuhkan catu daya 0 sampai 5 volt. Nah, jadi kita harus patuh dan taat ya untuk pemula ya. Untuk pemula tuh biasanya harus mematuhi aturan bahwa catu daya itu harus dihubungkan dengan lubang-lubang yang ada di sini. Ya. Nah itu ya, jadi catu daya tuh untuk menghubungkan dengan sumber tegangan ada di bagian yang ditandai oleh tanda positif dan negatif. Ada tanda positif dan negatifnya. Kemudian pada setiap set lubang terdapat jarak pemisah antar lubang yang lebih besar setiap 5 lubang. Nah di sini ya di bagian tadi ya untuk catu daya itu 5, 5, 5, kemudian ada ini yang diberi ini ya, nah, diberi panah merah, jadi 5 ada spasi, ya, pemisah, 5 ada spasi. Bagian ini tuh adalah untuk pemisah bagian lubang-lubang breadboard yang saling terhubung secara horizontal di sebelah kiri, tidak terhubung dengan lubang-lubang breadboard di sebelah kanannya. Ini tidak terhubung. Nanti kita akan jelas memahami lebih lanjut. Ini tidak terhubung, jadi ini dengan ini itu terhubung. Kalau ada komponen berarti terhubung. Gitu ya. Kemudian ini yang mungkin bisa lebih dipahami lagi. Nah, ini ya kita bagi menjadi 4 bagian lah, paling tidak ada 4 bagian ya. Ada 4 hal, bukan 4 bagian, 4 hal yang perlu diketahui. Ini tadi yang bagian biru ini ya untuk catu daya. Kemudian ini bagian tengah ini untuk meletakkan komponen-komponennya. Jadi komponen-komponen itu diletakkan di sini di tengah ya. Ini terbagi menjadi 2 bagian. Bagian atas, ini bagian atas yang warna merah, ya, dan bagian bawah yang ditandai dengan warna kuning. Lubang-lubang pada bagian ini saling terhubung secara vertikal. Nah, jadi kalau ke sini teh nyambung, ya, nyambung. Nah, kemudian tiap set pada lubang ini terdiri dari 5 lubang yang saling terhubung. Pada bagian ini ada pemisah yang ditandai, oh ini nih, ini nih,
Nih ya, ini ke sini tuh ada 5, 1, 2, 3, 4, 5, itu yang dimaksud. Ada 5 lubang. 1, 2, 3, 4, 5, biasanya diberi huruf apa? Abjad ya, A, B, C, D, E. Gitu. Nah, saling terhubung. Ya, jadi kita lihat ya, lubang antara kolom ini tidak terhubung. Gitu. Lubang sepanjang baris ini tidak terhubung. Di baris sini tidak terhubung. Lubang sepanjang kolom ini terhubung. Nah, terhubung atau tidak terhubung nanti akan kita lihat, akan lebih paham ketika sudah dihubungkan atau dilihat dengan komponennya ya, resistor lah untuk kali. Jadi lubang antara kolom yang ini tuh tidak terhubung. Lubang sepanjang baris ini tidak terhubung, jadi kita boleh meletakkan komponen sepanjang ini. Lubang sepanjang kolom ini terhubung. Nah, kalau kita menghubungkan kaki resistor misalnya di lubang ini dan lubang ini, maka konslet itu ya, karena berarti lengket antara kaki-kakinya. Sama di sini juga, ini berarti lengket. Nah, untuk menyimpan resistor biasanya supaya dia kaki satu di sini, kaki yang lainnya di sini ya. Jadi secara horizontal. Kalau mau terhubung secara vertikal begini, harus seperti ini. Terhubung secara vertikal. Tiap set lubang pada bagian ini terdiri dari 5 huruf lubang yang saling terhubung. Pada bagian ini ada pemisah, ditandai dengan warna hitam yang menyatakan bahwa bagian lubang-lubang breadboard yang saling terhubung secara vertikal di sebelah atas tidak terhubung dengan bagian lubang breadboard di sebelah bawah ini ya, tidak terhubung. Selanjutnya, nah ini cara penempatan komponen pada breadboard harus mengikuti tata cara yang telah dibahas. Jadi komponen itu diletakkan di bagian tengah ya. Nah, kita lihat. Ini ada 3 resistor ya. Nah, dihubungkannya seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian ini tanpa jumper ya. Tanpa jumper. Tanpa jumper seperti ini, terhubung ketiga-tiganya. Coba yang A ini rangkaiannya seri atau paralel? Sidik, seri atau paralel yang A? Sidik Andika? Halo? Seri atau paralel? Gak ada suara. Seri, Bu. Enceng, ini seri atau paralel yang A? Halo, Enceng. Oh, ini nih, di chat ya. Kenapa ya nggak ada suaranya ya? Oh, iya. Ya, sok atau di chat lah. Silakan yang A, boleh menjawab. Di chat aja ya. Di chat, silakan. A tuh seri atau paralel? Oke. Seri ya, udah pada pinter. Ya, oke. A seri ya. Ya. Lanjutkan yang B. B apa? Gambar B. Ya. Baik. Baik. C sekarang, gambar C. Gambar C. Gambar C. Ya. Berarti udah bisa ya? Oke, enggak apa-apa. Bagus. Ya. D. Gambar D. Gambar D. Seri atau paralel atau gabungan seri paralel? Seri paralel. Ya. Hati-hati. Seri paralel. Gabungan seri paralel. Coba lihat di sini ya. Oke. Kita lihat. Nah,
Berarti gambar D ini ya, yang lain sudah bagus, betul. A, B, seri, C, paralel. Nah, ini yang D nih. Kita lihat ya. Mulai dari R1. Nih, ujung R1 dengan nyambungnya dengan ujung R2. Ya. Ujung R2 nyambungnya dengan ujung R3. Ya. Nah, ujung R3 nyambungnya dengan sini. R4. Ini tuh sebetulnya paralel. Sebetulnya paralel. R1, R2, R3, R4, R5 paralel. Nah, gitu ya. Jadi ternyata nah sebetulnya apa ya? Kalau ini memang sih harusnya ya, harusnya menyusun rangkaian itu sederhana aja. Seperti ini ya, A, B, dan C. Sederhana, dibuat sederhana aja semudah mungkin gitu, nggak usah rumit-rumit seperti ini. Tapi ternyata ya ada kalanya kan untuk meminimalisir space atau meminimalisir ruangan supaya ruangan yang digunakannya itu seminim mungkin ya, sehingga alat elektronika yang nantinya jadi itu bisa sekecil mungkin, sekompak mungkin. Itu diperlukan penyusunan komponen yang rumit ya, karena kita menginginkan space-nya kecil ya, space-nya sekecil mungkin, tapi komponennya banyak. Sehingga kadang-kadang susunan ya, relasi hubungan antara satu komponen dengan komponen yang lain itu menjadi tidak sederhana, menjadi rumit. Karena kan tidak semuanya ya bisa, kalau kita menginginkan 3 hal gitu ya, 3 hal itu semuanya mudah. Itu kadang-kadang tidak bisa terpenuhi, tiga-tiganya mudah. Ya, 2 yang mudah, 1 yang rumit gitu. Nah, konsekuensinya seperti ini. Misalnya kita ingin space-nya itu, tempatnya itu sekecil mungkin, tetapi memuat komponen yang banyak. Maka desainnya, arsitekturnya itu bagaimana caranya? Terpaksa hubungan antar komponennya menjadi rumit, begitu. Kalau kita menginginkan tempat yang kecil, ya pasti yang dibutuhkan ya untuk alat-alat peralatan elektronika itu ya diharapkan bentuknya kecil, apalagi di zaman sekarang kita menginginkan sekecil mungkin. Nah, jadi tata caranya tuh sudah dibahas ya tadi ya, bahwa ke sini tidak terhubung, ke sini juga tidak terhubung. Ada kalanya juga kita memerlukan jumper seperti ini. Kalau ini kan yang gambar A tidak perlu jumper. Sementara yang gambar B kita menggunakan jumper. Jadi yang warna pink ini jumper ya. Nah, berikutnya bagaimana cara sesuai dengan aturan ya, tata cara meletakkan komponen dan perangkat lainnya di atas breadboard. Di sini tadi aturannya adalah bahwa sumber tegangan itu harus berada di bagian yang ada warna merah dan biru. Nah, maka di sini ini tanda merah, sini biru. Oh, kadang-kadang juga orang menyimpannya itu di sini dan bagian ini ya, satu tempat gitu. Tapi kita ikuti aturan ya, kita biasakan mengikuti aturan seperti ini. Jadi ini kutub positif dari baterai itu di warna merah, kutub negatif dari baterai di warna biru. Kemudian ini bagian positif dari baterai ditempatkan pada bagian yang ditandai garis merah. Sedangkan bagian negatif baterai ditempatkan pada bagian yang ditandai garis biru. Resistor dan LED terhubung secara seri, sehingga kaki-kaki resistor dan LED ditempatkan seperti tampak pada gambar. Garis merah berwarna biru adalah jumper yang berfungsi agar kaki LED terhubung ke bagian negatif baterai. Begitu. Kayaknya sudah pada pintar-pintar ya kalau berdasarkan apa yang dijawab tadi pertanyaan A, B, dan C ya.
Nah, selanjutnya, jadi sudah pada paham ya? Ibu rasa sudah pada paham ya? Nah, selanjutnya adalah itu tadi pengenalan tentang breadboard dan bagaimana meletakkan komponen khususnya resistor di atas breadboard. Nah, tugas praktikumnya adalah rangkaian resistor seri dan paralel. Yaitu, nih tugasnya. Mana ya? Oh, muncul. Nah, ini ya tugasnya ya. Tugasnya adalah ini. Jadi buat dulu skemanya, bebas ya. Bebas resistornya, tidak ditentukan berapa nilai resistansinya. Bebas aja. Ini tugasnya, tugas perorangan. Setiap orang membuat ya. Setiap orang membuat, buat dulu skema-skema tuh berarti yang gambar tangan ya. Gambar tangan, tulisan tangan gitu boleh. Ya pakai tulisan tangan ya, berarti skemanya itu tulis tangan, 3 resistor yang terhubung seri. Sesudah digambar tangan, nah implementasikan skema rangkaian tersebut di atas breadboard dalam 3 variasi yang berbeda. Nah berarti di sini implementasi di atas breadboard-nya bukan breadboard yang real ya, berarti breadboard yang virtual, breadboard yang ada di Tinkercad. Nah, coba-coba ya menggunakan Tinkercad. Ambil breadboard-nya gitu ya. Terus nanti ada kok itu bagian-bagian bagaimana memutar, itu ada di bagian rotate, cari-cari aja ya. Cari di sana rotate seperti apa. Kemudian sesudah itu buat dalam 3 variasi. Nah, 3 variasi. Upayakan ya 3 variasi. Kemudian soal nomor 3, tugas yang ketiga, buat skema dari 3 resistor yang terhubung paralel. Skemanya dulu terhubung paralel. Implementasikan skema rangkaian tersebut di atas breadboard dalam 3 variasi yang berbeda. Nah, berarti skemanya tidak hanya 1 ya. Skemanya 3, breadboard-nya 3. Kemudian resistor yang terhubung seri dan paralel. Nah, untuk yang resistor terhubung seri dan paralel tidak 3. Boleh 3, 4, 5 gitu ya. Jadi dalam 3 variasi yang berbeda ya, 4 atau 5 lah. 4 atau 5 resistor yang terhubung seri dan paralel, buat dulu skemanya, desain dulu, termasuk variasinya. Nah, sudah diperoleh variasinya, baru diimplementasikan di atas breadboard virtual. Gitu ya. Nah, jangan dipasang baterai dulu, seperti yang tadi yang sudah saya tunjukkan di soal pretest maupun yang tadi ya di slide PowerPoint. Jangan dihubungkan dulu dengan baterai. Kita mulai dari yang mudah dulu. Nanti kalau dihubungkan dengan baterai itu kita bisa mengetahui berapa arus dan tegangan. Tapi untuk tugas praktikum kedua ya, berarti ini ya, tugas praktikum kedua itu tidak terhubung dulu dengan baterai. Kemudian nanti kalau sudah jadi, dipresentasikan. Dipresentasikan kita lihat variasi-variasinya yang dibuat oleh setiap individu ya, setiap mahasiswa kita lihat variasinya. Gitu. Saya rasa cukup jelas ya tugasnya ya, maupun tadi penjelasan tentang breadboard. Tapi kalau ada yang ingin disampaikan, enggak, silahkan. Silakan kalau ada yang ingin disampaikan.
Ini tugasnya tidak sekarang langsung ya, tidak dikerjakan langsung sekarang. Nanti pekan depan kita presentasi. Karena kalau ditunggu sekarang akan ya tidak efisien lah ya waktunya. Kan kalau menggunakan Tinkercad itu online, terus ini online. Jadi dikerjakan, silakan kerjakan secara mandiri. Boleh berdiskusi dengan teman sekelompok. Diskusi ya dengan teman sekelompoknya. Untuk ini konfirmasi, benar nggak nih skema yang saya buat, benar nggak nih implementasi di Tinkercad-nya. Boleh berdiskusi. Tapi buat dulu, upayakan dulu buat sendiri. Gitu. Jadi mengerjakannya tidak sekarang, tapi pekan depan, Sabtu lagi ya. Jadi praktikumnya kita jadwalkan hari Sabtu jam 10 ya, insya Allah. Praktikumnya dijadwalkan hari Sabtu jam 10. Dikerjakan tugas yang tadi, terus hari Sabtu kita lihat hasilnya. Kita presentasikan, sudah presentasi ya sekitar 30 menit gitu ya. Nanti dilanjutkan dengan tugas berikutnya. Jelas ya berarti ya apa yang Ibu sampaikan. Untuk yang tadi slide PowerPoint-nya Ibu kirim ke grup WhatsApp untuk dipelajari lagi. Dan kalau ada yang dilupa tugasnya apa, bisa dilihat di slide PowerPoint-nya.